Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kesalahan Muhammad Ali Rasulullah karena Allah yang lebih hati pasarari Muhammad Rahmat. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qad akan nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suaranya? Ya, aman-aman. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. At-tafsiru wa la in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Ay wallahi la in ji'ta al-yahuda wan nasara bi kulli mu'jizatin ala sidqika fi amril qiblati mattaba'uka ya Muhammadun wala sallu ila qiblatika. Ulang, mattaba'uka. Mattaba'uka ya Muhammadun Itu, nah terus. wala sallu ila qiblatika. Wala sallau. Oh, wala sallu. Wala Ya, sallu kalau ila qiblatika. kalau sallu itu nanti sigatnya itu bukan fi'il madhi tapi fi'il amar. Oh iya. Kan shollaya, shollau. Nah, ini saya sisipkan dulu ya. Kayaknya dulu saya pernah menyampaikan. Entah pernah apa enggak, tapi kayaknya pernah deh. Kadang kita di sholawatan itu ada yang keliru. Di ini, wal malah shollu alaika. Nah, itu yang tepat itu wal malah shollau alaika ya. Nah, ini para vokalis ya. Harus diperhatikan. Oke, terus lanjut. Eh, jika jika kalian datang kepada ahli kitab dengan membawa berbagai bukti, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Maksudnya, demi Allah, kalau kamu Muhammad datang kepada orang Yahudi dan Nasrani dengan membawa berbagai mukjizat yang membuktikan kebenaran kamu dalam hal kiblat, pun mereka tidak akan mengikuti kamu dan tidak akan sholat menghadap kiblatmu. Ya. Jadi kan di ayat sebelumnya kan dibahas tentang tahwilul kiblah, apa, pengalihan pemindahan kiblah dari Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas ke Ka'bah gitu. Gimana sikapnya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani? Ya mereka tetap dengan ini pendirian mereka. Karena kan di sini dijelaskan kan sekalipun Rasulullah itu datang dengan segala bukti, mereka itu tidak akan ikut karena memang sudah dasarnya mereka itu mengingkari perkara itu. Nah, maka ditegaskan di sini kan wala inataita alladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak gitu. Jadi mereka itu tidak akan ikut ya, itu. Terus lanjut. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum ay walasta anta bimutaba'in qiblatihim. Betul nggak tuh? Bimut bimut tabi'in. Oh, bimutabi'in. Ittaba'ah yattabi'u ittiba'an wa muttaba'an fahuwa muttabi'un. Nah, fahuwa muttabi'un ya. Oh ya. Lanjut. Ba'da ba'da an hawwalaka Allahu anha. Eh,
dan kamu juga tidak akan mengikuti kiblatnya mereka. Maksudnya, dan ya itu, dan kamu tidak akan mengikuti kiblatnya mereka setelah Allah eh, memindahkan kiblatnya. Ya. Walasta antah bitabi'in qiblatahum ba'da an hawwalakallah anha. Dan kamu Muhammad, kata Rasulullah ya, bukan kata saya ini. Kata Rasulullah, kata Allah, dan kamu Muhammad bukanlah pengikut kiblat mereka. Kapan? Ba'dah an hawwalakallahu anha. Setelah Allah memalingkan, mengalihkan engkau dari kiblatnya mereka orang-orang Yahudi Nasrani itu. Terus, وهذا oke lanjut. لقطع وهذا لقطع أطماعهم Mm-mm. الفارغة حيث قالت اليهود eh Ya terus betul betul betul. لو 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 هبط Lau sab لو lau ثبت sa, lau sabatta لو صدق dari sabata 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 sabatu sabatat sabatata sabatnah sabatta. ثبت Nah, itu. oh Nah, itu domirnya anta ya. iya ya artinya aku lupa lau ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي Terus betul. الذي ننتظره Mm-mm. تغريرا له عليه السلام. Ya. Ini ini biar paham tagriron ini Hmm? sebagai apa ya? Maf'ul li ajlih dari kolat al yahudu. Hmm. Coba jelasin dulu gimana. Eh, wahada liqat'i atma'ihim al-fariqah. Ini untuk me- memutus, menghentikan keserakahan Ya, mereka. keinginan Ketika, aja deh. oh, keinginan mereka. Ketika Mm-mm. mereka berkata, ketika orang Yahudi berkata, Ya, kalau lau sabata, ya, kalau kamu enak paham. menetapkan, kalau kamu menetapkan, Lau sabata ala kiblatina lakunna narju antakuna sahibana alladzi nantadhiruhu. Titik dulu di situ. Jadi kaulnya orang Yahudi itu berhenti di nantadhiruhu itu. oh, Jadi begini, kan orang-orang Yahudi kan bilang gitu kan. mm-mm, eh Lau sabata ala kiblatina. Saya potong dulu ya, ini langsung di haitsu qolat aja ya. Jadi ya, kan orang-orang Yahudi itu berkata ke Nabi Muhammad ya, Muhammad, seandainya engkau tetap sahabat tah, seandainya engkau tetap mengikuti kiblat kami, maka bisa jadi kamu itu menjadi teman kami, menjadi ya, anggota kami yang memang kami tunggu-tunggu. Nah, itu ucapan itu sebenarnya hanya tagrir, Gerira. hanya tipuan saja, tipuan kepada Nabi Muhammad. Oke, itu. Jadi mereka mengatakan lau sabat ta'ala kiblatina itu sebagai bentuk tagriron, sebagai bentuk tipu daya kepada Nabi Muhammad alaihi salam kan. Nah, itu. Ya. Terus, nah Allah berfirman kan, wa ma antah bitabi'in kiblatahum.
walasta anta bimuttabi'in kiblatahum ba'da an hawwalakallahu anha. Nah, ayat ini, ayat wa ma anta bitabi'in itu sebagai wahada liqat'i at'amihim atma'ihim. Ini sebagai pemotong harapan mereka. Nah, gitu, harapan orang-orang Yahudi agar Nabi Muhammad itu ikut apa? Ikut kiblatnya mereka. Maka Allah menegaskan wa ma antah bitabiin kiblatahum. Kapan? Setelah Allah mengalihkan kiblatnya Nabi Muhammad dari Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis ke Ka'bah begitu. Jadi harapan harapan orang-orang Yahudi itu agar Nabi Muhammad ikut itu terputus dengan ayat ini wa ma anta bitabiin kiblatahum gitu. Iya. Oke. Oke. Terus وما بعضهم بتابع قبلة بعض أي إن النصارى لا يتبعون قبلة اليهود كما أن اليهود لا يتبعون قبلة النصارى لما بينهم من العداوة والخلاف الشديد مع أن الكل من بني إسرائيل. Hmm. Dan sebagian dari mereka tidak mengikuti kiblatnya sebagian yang lain. Maksudnya orang Nasrani itu tidak akan mengikuti kiblatnya orang Yahudi. Seperti halnya orang Yahudi pun tidak akan mengikuti kiblatnya orang Nasrani dikarenakan sesuatu yang terjadi di antara mereka, yaitu permusuhan dan perbedaan sengketa yang cukup banget gitu. Dan bahwasanya mereka tuh sama-sama dari keturunan Bani Israel. Benar nggak itu? Annal kullah ya. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak akan mengikuti kiblatnya orang Nasrani dan sebaliknya. Kenapa? Karena ada perseteruan lah, ada konflik lah gitu di antara mereka gitu. Oke, terus Wala ini tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm ay wala in wala in furido wa qaddara walain. Nah, terus annaka sa yartahum ala ahwa'ihim. hmm, Betul. terus Wattaba'ta ma yuhwunahu. Yahwunahu. Oh ya, yuhwunahu. Ya, ya Yahwi Yahwiyani Yahwunah. Wattaba'ta ma yahwunahu wa yuhibbunahu ba'da wuduhil burhanil ladzi ja'aka bi tariqil wahyi. Jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, maksudnya kalau ketika sudah sudah ditentukan. Hmm. Ayo. Sebentar. Wala yang perindo aku bilang anak saya tahu. Perindo itu ditentukan dengan ini. Iya, tentukan tuh. Jika ditentukan dan ditakdirkan bahwa kamu itu eh, mengikuti mengikuti hawa nafsunya mereka, Iya. dan kamu mengikuti eh, apa yang mereka sukai, apa yang mereka sukai setelah jelasnya bukti yang datang kepadamu melalui jalur wahyu. Hmm. Innaka idzal laminadz dzalimin ay taku takunu mimman irtakaba
afhasya dhulmi. Eh, kamu termasuk orang yang zalim. Maksudnya ya kamu ya termasuk orang yang melakukan eh, kezaliman yang apa sih keji, Ya, paling keji. yang paling keji. Mm-mm. Wal kalam waridun ala sabilil fardi wat taqdiri wa illa fahasyahu sallallahu alaihi wasallam min itsba'i ahwa'il kufratil mujrimin wa Minit, huwa bukan minit tiba, iya ittiba. min ittiba'i Heeh, min minit tiba, ittiba'i ahwa'il ahwa, kufratil mujrimin kafaroti, ahwa kafaroti itu, kafar kafarotil mujrimin, al min kafaroh itu kan. ittiba'i ahwa'il kafaratil mujrimina Mm-mm. wa huwa min babit tahyiji lis sabati 'alal haqqi. Mm-mm. Eh, kalam tadi disampaikan betul nggak sih Kak? Terus betul betul. Eh, dengan cara eh, ala sabilil faradi wat taqdiri dengan cara penentuan Iya penentuan. eh, wa illa fahasyahu sallallahu kalau tidak maka Allah ini yang maka Allah melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Hmm. dari mengikuti hawa nafsunya orang kafir yang berdosa Mm-mm. dan itu termasuk dari memprovokasi termasuk bagian dari memprovokasi lisabati al haqqi terhadap tetapnya tetapnya kebenaran. Ya maksudnya gini, eh wahwa mimba bitahyiji lisabati alal haqq. Nah, itu ini maksudnya. Ini kan menggunakan kata kan mana sudah. Layani tabata ahwa'ahum mimba rima ja'aka min ilm innaka idzal laminal zalimin. Ini kan seakan-akan seandainya Nabi Muhammad itu ditakdirkan untuk mengikuti ahwanya apa hawa nafsunya orang-orang kafir itu, maka Nabi Muhammad itu akan menjadi orang-orang yang zalim gitu kan. Nah, ini kan kalimat ini namanya itu mimbabit tahyij disabati alal haqq. Eh tahyij itu kayak mengobarkan, menggelorakan atau tadi konfrontasi lah agar lisabati alal haq agar tetap dalam kebenaran gitu. Oke, Oh, sampai kalau kamu mau ikut itu kamu akan begini gitu. Kira-kira gitu. Contohnya. Ya, mana sudah nah, itu. Jadi mimba bitahyij lisabat alal haq bab untuk menggelorakan atau agar tetap dalam kebenaran gitu. Oke. iya. Alladzina atainahumul kitab ay al-yahudu wan nasoro orang-orang ahli kitab maksudnya orang Yahudi dan Nasrani ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ay ya'rifuna Muhammadan ma'rifatan lam tira'an fiha Lam kama tiroah, ya'rifu lam tiroah fiha. lam tiro berarti nggak tanwin gitu ya. Ya enggak tanwin. Lam tiro'a fiha kama ya'riful wahidu minhum
waladahu ma'rifata yaqinin. Hmm. Betul kan? Betul, betul. Eh, Mereka mengetahui ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengetahui Nabi Muhammad seperti mereka mengenali Nabi Muhammad seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Maksudnya mereka itu kenal Nabi Muhammad, benar-benar benar-benar tahu, benar-benar kenal, dan nggak ada keraguan eh, dalam dalam pengetahuan itu, seperti halnya eh, seperti halnya mereka, seorang di antara mereka itu mengenali anaknya sendiri dengan keyakinan yang pengetahuan yang benar-benar ya yakin gitu. Jadi maksudnya begini, orang-orang Yahudi itu dan Nasrani itu sebenarnya kan tahu akan sifat-sifat Nabi Muhammad dan segala hal yang melingkupi Rasulullah gitu. Bahkan perumpamaannya itu diumpamakan dengan tahunya seseorang akan anaknya. Jadi kan kalau orang tua ke anak itu kan pasti tahu kan apa aja maksudnya tahu orang tua kan ke anak gitu. Nah, perumpamaan tahunya orang Yahudi dan Nasrani itu seperti mereka, seperti tahunya ayah, tahunya orang tua ke anaknya begitu. Nah, tapi kok malah orang-orang Yahudi Nasrani ini tidak mengimani Rasulullah kan? Harusnya kan orang yang tahu itu harusnya kan jadi yang pertama kali iman gitu kan. Lah ini kok malah tidak gitu kan. Ya terus Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, ay wa inna jama'atan minhum wa hum ru'usa'uhum wa ahbaruhum la yakh asa asa ru'asa'uhum wa ahbaruhum la yakhfuna al-haqqa layuhfunal haqqah la yakhfuna al-haqqa wa la yu'linuna wa yuk yukhfuna wala yu'linunahu. la yukhfuna al-haqqa wa la yu'linunahu wa yukhfuna sifatan nabiyyi ma'a annahu man'utun ladaihim bi azharin nu'uti. Hmm. Eh, dan sesungguhnya segolongan dari mereka itu akan menyembunyikan kebenaran dan mereka tahu gitu. Maksudnya segolongan dari mereka itu para pembesar dan pendetanya mereka itu akan menyembunyikan kebenaran dan tidak mengungkapkan dan menyembunyikan sifatnya Nabi, padahal Nabi itu disifati deng, di sisi mereka disifati dengan sifat-sifat yang jelas. Ya, jadi para wa inna jama'atan minhum. Nah, jadi kan para bahkan ya kan yang membaca kitab mereka itu kan para pembesarnya kan. Ya kalau di Islam kiainya lah mungkin pendeta-pendetanya itu kan sudah mengetahui bahwa Nabi itu begini begitu, Rasulullah akan begini begitu. Nah, malah mereka menyembunyikannya, la yukhfunal haqqah, benar-benar menyembunyikan kebenaran dan tidak mengeluarkan, tidak mengiklankan dan juga mereka menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah. Dengan kondisi Rasulullah itu sifat-sifatnya sudah jelas banget
Sudah sangat jelas dalam kitab mereka Rasulullah itu begini begitu. Bagaimana nuutnya, bagaimana eh, ciri-ciri Rasulullah itu sudah ada di situ kan. Terus alladzi yajidunahu. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فهم يكتمون أوصافه عن علم وعرفان. Mm-mm. Eh, yang sifat-sifat itu tadi itu tertulis eh, dalam kitab mereka, ditemukan tertulis dalam kitab mereka di kitab Taurat dan Injil. Ya, ini kan Tetapi di mereka, surah surah Al-A'raf ya. Di juz iya, 9 tuh kan. Ya, terus tetapi mereka menyembunyikan eh, sifat-sifatnya Nabi an ilmin wa irfanin mm-mm. dari Ya. dari apa ilmu dan pengetahuan. Ya, maksudnya mereka Makanya itu menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah itu bukan karena tidak tahu, bahkan karena tahu. An ilmin wa irfanin ini kan. Bahkan mereka karena mereka tahu yang menyembunyikannya. Kalau memang menyembunyikannya karena tidak tahu kan lumrah, karena wajar nggak tahu. Nah, mereka justru karena tahu menyembunyikan sifat-sifat itu. Karena menyembunyikannya itu basisnya basis keilmuan gitu. oh ya. Kan jahat banget kan. Seumpamanya gini, kita punya suatu pengetahuan tentang ilmu lah, kok malah kita menyembunyikannya? Kita kan jahat secara akademik, kita kan jahat gitu kan. Tuh. Jadi kita tahu sesuatu itu kan punya beban ilmiah lah gitu, beban keilmuan lah gitu. Gitu. Terus, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin ay ma auhahu Allahu ilaika ya Muhammad min amril qiblati wad dini fala takunanna minasyakin. Eh, Kebenaran tadi itu merupakan dari Tuhan dan janganlah kamu eh, termasuk orang yang eh, maksudnya apa yang sudah Allah wahyukan kepada kamu mengenai kiblat dan agama itu adalah kebenaran, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Wal khitabu lirrasuli wal muradu ummatuhu. Khitabnya untuk Rasul, tapi yang dimaksudkan adalah umatnya Rasul. ya, ini kalau dalam ulumul Quran masuk di kajian ini bab Anwaul Mukhotobat itu. Oh Jadi iya. memang Rasulullah yang dikhitab saat itu. Namun nyatanya nggak hanya Rasulullah, semuanya yang dimaksud yang terkena khitabnya itu kan wal muradu ummatuhu, semuanya itu. Jadi kebenaran itu pasti dari Tuhan. Maka janganlah engkau, ini kan engkau Muhammad hanya satu orang kan. Apakah hanya berlaku untuk Nabi Muhammad? Enggak, berlaku untuk semuanya, untuk umatnya. Maka janganlah kamu Muhammad dan umatmu lah kira-kira begitu. Termasuk orang-orang yang ragu gitu. Oke, terus Walikullin walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ay likulli ummatin minal umami qiblatun huwa muwalliha wajhu
Wajah. Eh, huwa muwalliha wajhahu. Ai ma'ilun ilaiha biwajhihi. Fabadiru wasari'u ayyuhal mu'minuna ila fi'lil khairati. Eh, bagi setiap umat itu mereka punya kiblatnya masing-masing. Maka berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Maksudnya bagi setiap umat dari seluruh umat itu ada mereka punya kiblat yang dimana mereka menghadapkan wajah mereka ke kiblat itu. Fabad maka bergegaslah berlomba-lombalah wahai orang mukmin untuk melakukan kebaikan. Terus, Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a ai fi ayyi mawdi'in takunu min a'maqil ardi au kullilil jibali iya, kulil tapi yajma'u. saya belum. Bentar. Hah? Apa artinya kulil itu? Saya belum ketemu ini. Puncak. Puncak kayaknya. Bentar ya. Puji. Ya, kulilil. Terus, Au kullilil jibali yajma'ukumullahu fil hisabi. Fa fayafsulu bainal fayafsilu ya. Jadi Al-Quran kan ya. Annallah yafsilu bainakum. oh Fayafsilu. fayafsilu fayafsilu bainal muhiqqi wal Mm-mm. mubtili. Mm-mm. Uh, Fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada maksudnya fi ayyi mawdi'in takunu min a'maqil ardi au qulil jibali. Maksudnya dimanapun tempat uh, baik di dalam bumi maupun di puncak gunung, karena Allah akan mengumpulkan kalian semua untuk menghisap apa yang kalian kerjakan dan akan jelas mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Jadi kita tuh sebenarnya tidak tidak bisa lepas lah dari pantauan Allah itu kan. Ada dimanapun kita tidak akan pernah bisa lepas. Ya jema'kumullahu lil hisabi. Maka Allah pasti akan mengumpulkan semuanya untuk dihisab. Fayafsilu bainal muhiq wal mubtil. Maka Allah akan memutuskan, memberikan keputusan di antara orang yang benar dan orang yang berbuat salah itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir ay huwa qadirun ala jam'ikum minal ar. Ini berhentinya tuh di art apa di abdan? Ini pemirsa. Gimana? Gimana? Berhentinya tuh di ini yang wa intafarraqat ajsamukum wa abdanukum itu masuk innallaha ala kulli syai'in qadir apa? Gimana? Ini berhentinya berhentinya di art apa di abdanukum? Innallaha ala kulli syai'in qadir kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir ay huwa qadirun ala jam'ikum minal ardi wa in tafarraqat ajsamukum wa abdanukum. Berhenti di situ, katakan. Iya di situ benernya.
Sesungguhnya Allah mengetahui atas segala sesuatu. Berkuasa, berkuasa atas segala sesuatu. Maksudnya Mm-mm. Allah berkuasa terhadap kamu sekalian di Ya, bumi. qadirun ala jam'ikum minal ardi wa in tafarraqat ajsamukum wa abdanukum. Meskipun Itu innya terpisah. in lil ghayah ya. Oh, Innya lil ghayah. jadi maknanya apa innya kalau lu ya diartiin Sekalipun. sekalipun Ya, sekalipun terpisah badan jisimmu dan badan-badan. ya, Eh, kayak gini. Terus, 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 coba, coba, coba dulu. oh ya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ay min ayyi makanin kharajta ilaihi lisafari fatawajjah biwajhika fi salatika jihatal ka'bati. Mm-mm. Eh, maksudnya wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun tempat kamu keluar Mm-mm. untuk bepergian, maka hadapkanlah wajahmu pada saat sholat ke arah Ka'bah. Ya, jadi ini kan menggunakan bahasa, menggunakan redaksi jihatal kibrah, apa? Jihatal Ka'bah, tidak menggunakan tar. Mana kemarin itu ada di sini bahasannya. Bentar. Ini kemarin dibahas deh. Nah, ini, ini kan eh jihatal jihatal Ka'bah ini maksudnya kita apa, mengarah ke apa, menghadap lah ke sisi Ka'bah, bukan ke Ainul Ka'bahnya. Bayangkan kalau kita harus menghadap dengan menggunakan Ainul Ka'bah. Berarti kita harus presisi banget, harus betul-betul betul, harus betul-betul menghadap ke Ka'bah itu. Nah, ini kan dengan semisal menggunakan Ainul Ka'bah, maka kita kan tentu kesulitan, apalagi negara atau tempat yang kita tinggali semisal itu jauh banget dari Ka'bah gitu kan. Nah, makanya ini menggunakan jihad. Jadi kita bisa lah menceng-menceng dikit asal masih arah Ka'bah gitu. Kayak kita di Indonesia kan, kita posisi negara kita berada di sebelah timurnya Ka'bah. Maka kita menghadapnya ke barat gitu. Apakah kita memang betul-betul pas banget ke Ka'bah? Allah alam, kita nggak tahu. Yang penting kita sudah menghadap ke arah Ka'bah di sana gitu. Gitu. Mana sudah ini? Oke, terus. Wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Eh, tu tuk 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 lima tuk lima tafsiruhu wa kurirahu. Oh, takoddamah, takoddam ya, takoddamah tafsiruhu. Taqaddama tafsiruhu. Ini terus wa kurira wa kararahu. Tafsirnya ini sudah selesai dibahas. Oh, Ntar, saya cari dulu.
Ini taqaddama tafsiruhu berarti pembahasan tentang wamallahu bighafili amma ya'malun ini di sini. La yakhfa alaihi syai'un min a'malihim wa sayujazihim 'alaiha. Fihi wa'idun wa tahdidun lahum. Kita kembali lagi ke sini. Taqaddama tafsiruhu wa khalarahu li bayani tasawi hukmis safari wal hadari. Kayak terus Eh, tafsirnya sudah selesai. Terus hmm, di tafsirnya diulang lagi diulang lagi ayatnya atau tafsirnya? ayatnya. Wamallahu bighafilin amma ta'malun. Di sini kan wamallahu bighafilin amma ya'malun. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Ini kan dalam keadaan bentar. Yang hadar yang mana ini? Oh, yang kedua berarti yang hador ini kan untuk menjelaskan kesamaan hukum antara safar dan hador itu. Jadi ini sama aja gitu. Hmm, Berarti Terus, hmm? berarti ayatnya diulangi untuk menjelaskan kesamaan hukum antara yang safar dan yang hador. Iya, ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره هذا أمر ثالث استقبال الكعبة المشرفة al-musyarrafat ya. مشرفة. Hmm. Ini adalah uh, uh, Perintah yang ketiga. perubahan yang ketiga untuk dengan menghadap ke Ka'bah yang mulia. Mm-mm. وفائدة هذا التكرار Ya. أن القبلة كان أول ما نسخ من Awalah, الأحكام. awalah ya. Oh, Bentar. Karena kiblata kana awalah. awal. Jadi khobar itu. Ya, kabarnya karena awwala ma nusikha minal ahkam syar'iyyati. Oh iya ya. Karena awal manusikha minal ahkam syar'iyyah. Eh, dan faidah dari pengulangan ini adalah bahwa kiblat itu adalah eh, hal sesuatu pertama yang dihapus Ya, dinasakh. di hukum syariat. Mm-mm. Eh, pada Terus? Mm-mm. al-hajatu Mm-mm. ila tikrori li ajli ta'kidi wa taqriri wa izalatish ibhati. Iya. Terus? Apa ini? Eh, kebutuhan kebutuhan pengulangan ini tujuannya untuk menguatkan, menetapkan, dan menghapus eh, Kera- keserupaan. Keraguan, subhat. Oh, oh subhat. Wa istilatu subhat. Iya. Keraguan. Jadi kan kenapa ini sampai diulang sampai 3 kali tentang ayat tahwilul kiblah? Karena kiblat itu sat, merupakan hal yang pertama dihapus. Dinasakh lah.
dari hukum syariat itu. Maka ini perlu fadhan al hajatu ila tikror. Maka perlu adanya pengulangan untuk apa? Liajli takkini wa takriri wa izalati syubhat. Untuk menetapkan, untuk mengokohkan, dan juga untuk menghilangkan keraguan-keraguan akan tahwilul kiblah itu. Hmm. Oke, terus? Qala ta'ala li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah ay arrafakum amral qiblati li'alla yahtajju 'alaikum al-yahudu. Mm-mm. Eh, Allah berfirman li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah supaya eh, manusia tidak berhujjah atas kamu. Maksudnya Allah memberitahu kepada kalian semua tentang masalah kiblat ini supaya orang Yahudi itu tidak punya tidak punya klaim atas kalian. Fayaqulu yajhadu dinana wa yattabi'u qiblatana Terus. Mm-mm. fatakuna lahum hujjatun 'alaikum au Mm-mm. kaqaulil musyrikina yadda'i Muhammadin millata Ibrahim wa yukhalifu qiblatah. Mm-mm. Karena ada orang-orang yang mengatakan yajhadu dinana wa yattabi'u qiblatana. Mereka mengingkari agama kita tapi Itu Muhammad maksudnya mengikuti ya. kiblat kita. Itu Nabi Muhammad maksudnya itu. Ya, ya jahadu Oh, oh ya. dinana. Jadi Dia orang-orang dia Yahudi mengatakan, nah, terus, orang Yahudi mengatakan dia mengingkari agama kita tapi mengikuti kiblat kita. mm-mm. Dan ini jadi buat mereka itu jadi hujah Iya. hujah atas kalian semua. Jadi Atau begini, seperti tar, tunggu. Jadi begini kan Nabi Muhammad tidak mengikuti agamanya orang-orang Yahudi gitu kan. Oke, ya jahadu dinana. Seandainya kiblat itu belum ditahwil, belum dipindahkan, maka mereka akan bilang Muhammad itu mengikuti agama kita. Ya, Muhammad itu mengingkari agama kita, namun masih mengikuti kiblat kita, begitu. Maka mereka punya hujah lah untuk ya menyalahkan Nabi Muhammad lah gitu. Ya terus? au qaulil musyrikina atau seperti perkataannya orang musyrik. Nabi Muhammad menyeru 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 kepada agama Ibrahim, tetapi dia menyelisihi kiblatnya Nabi Ibrahim. Iya, itu. Paham itu. Eh, ada yang mau tambahin? Jadi begini, Nabi Ibrahim kan eh, yang membangun Ka'bah kan ya, Ya. gitu. Dan Nabi Muhammad menyeru untuk mengikuti agama millahnya Nabi Ibrahim, namun tidak mengikuti kiblatnya, gitu. Semisal Nabi Muhammad masih kiblatnya ke Baitul Muqaddas, ya ke Baitul Maqdis gitu kan. Ya hampir sama lah dengan perkataannya orang Yahudi tadi itu. Jadi kesannya Nabi Muhammad itu dikesankan pelin-pelan gitu. Mengajak ke agamanya Nabi Ibrahim, tapi tidak mengikuti kiblatnya gitu. Jadi tahwilul kiblat itu biar li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun. Biar nggak ada dalil lah, biar nggak ada bahan untuk orang-orang
menghujat Nabi Muhammad gitu. Terus, Illal ladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni. Ai eh, illa dzulmatul mu'anidina illa dzolamata. zalamata illa zalamatal mu'anidina alladzina la eh, yaqbaluna Mm-mm. ayya ta'lilin Mm-mm. fala takhafuhum wa khafuni. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, maka janganlah kamu takut terhadap mereka dan takutlah hanya kepadaku. Maksudnya, kecuali orang-orang yang Kecuali mu'anid, orang-orang zalim, zalim yang menentang. kecuali orang-orang zalim yang menentang. Oh iya, kan tadi udah di mana nih? Kecuali orang-orang zalim yang menentang, yang tidak menerima pertimbangan apapun. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah hanya kepadaku. Jadi kan begini, tahwilul kiblah ini kan li'alla yakuna linasi alaikum hujjah. Tujuannya agar bagi orang-orang itu tidak ada alasan untuk menghujat Nabi Muhammad. Nah, tujuan itu tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim, yang memang menentang begitu. Kenapa? Ya karena mereka tidak akan menerima segala alasan apapun gitu. Oke, terus Wali utim ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun. Ai atimu atimu fadli utimmu, alaikum utimmu, utimmu, utimu. wali utimmah ya kan wali utimmah kan di Oh depan iya, kan oh iya, berarti oh iya. utimmu fadli. Oke, terus Astagfirullahaladzim. Ai utim mafadli alaikum bil hidayati ila qiblati abikum Ibrahim wat taufiqi li sa'adatid daraini. mm-mm. Dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu, supaya kamu termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Terus Maksudnya, kusempurnakan keutamaan yang aku berikan untukmu, yang berupa hidayah untuk eh, menghadap ke kiblatnya leluhurmu, Nabi Ibrahim, dan keutamaan berupa taufik agar kamu bahagia di dunia dan akhirat. ya. Jadi gini, kembali ke ini ya, di an la yakuna linnasi 'alaikum hujjatun. Tadi begini kan, ai arrafakum amral kiblati li alla yahtajju li alla yahtajja ini. Alaikum al yahudu fayaqulu ya jahadu dinana wa yattabi'u kiblatana. Nah gini. Jadi kan pertama ini ya, kita bahas perkataannya orang Yahudi. Ya jahadu dinana wa yattabi'u kiblatana. Muhammad itu mengingkari agama kita, kata mereka. Namun masih mengikuti kiblat kita. Apa? Baitul Maqdis. Itu pertama, seandainya kiblat itu tidak dipindahkan ke Ka'bah. Muhammad itu mengingkari agama kita, namun masih mengikuti agama kita. Oke, pertama. Terus apa perkataan orang-orang musyrik? Muhammad itu menyeru kepada agamanya Nabi Ibrahim, namun menyelisihi, namun tidak mengikuti kiblatnya Nabi Ibrahim, gitu. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad itu pelin-pelan lah gitu.
Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Ada sedikit lagi al-balaghah ya. Al-balaghatu wad'u ismil mausuli mawdi'at dhamiri fi qawlihi utul kitab bil idani bi kamali su'i halihim minal inadi. Yaitu Mm-mm. yang pertama dalam balaghah eh, meletakkan isim mausul di tempatnya isim dhamir kalimat dalam kalimat utul kitab untuk menghina Izan untuk memberitahu ya. oh dan memberitahu untuk memberitahu mengenai eh, kejelekan mereka, kejelekan keadaan mereka itu kejelekan keadaan mereka yang sempurna. Mm-mm. Ya, kejelekannya itu berupa penentangan. Ya, mana ayatnya ini? Utul kitab. Alladzi Wala in ataital ladzina utul kitab. Mm. Bisa kan aslinya kan walain ataitahum bikulli ayatin gitu kan. Kalau ya, domir kan masih mubham kan kayak nggak jelas itu. Nah ini jelaskan sekalian walain ataital ladzina utul kitabah. Jadi emang mereka itu benar-benar buruk lah keadaan mereka. Apa? Karena mereka menentang itu. Terus yang kedua, yang kedua wala ini tabata ahwa'ahum hada min babit tahyiji wal ilhadi litabati alal haqqi. Walain tabata ahwa'ahum itu eh, kalimat isinya menggelorakan, menggerakkan agar mm, supaya tetap pada kebenaran. ya Allah ini tak tahu. Saya kok malah ke ini apa? teri- Teringat ke gini apa? Pernah apa istilahnya kalau di kampung itu kan ketika seorang anak mau minta sesuatu misal ke orang tuanya. Orang tuanya itu aslinya nggak mengizinkan. Namun dia bilang, iya silakan terus. Itu kan saya bukan Oh, mengizinkan kan? Apa istilahnya itu? kalau bahasa Jawa dilulu. Ya gitulah. Oh, ini kan bahasa ikan. Derajat. Apa? Ya sidro aja kayak sidro gitu ya. Hmm. Kalau Maduranya itu solakan lah. Jadi ya teruskan. Ya. Itu kan artinya kan melarang aslinya kan, gitu kan. Iya. Nah, ya kayak gitulah. Wala ini tambah ta'ahum. Jika ah, jika engkau ikut hawa nafsunya mereka, inna kaidzal minal zalimin. Jadi ada konsekuensinya di belakang gitu kan. Sama kayak di kampung, terus naik. Kalau jatuh nanti nggak akan diinikan gitu kan. Nah, itu sebenarnya untuk menggelorakan, untuk konfrontasi ya, yang tadi itu untuk agar tetap dalam kebaikan, tetap dalam kebenaran gitu. Oke, terus Yang ketiga, wama anta bitabi'in qiblatahum hadhil jumlatu ablagu bin nafi min qawlihi mattaba'u qiblatak di annaha ma tabi'u ya, bukan ma tabi'u. eh mattaba'u qiblatak di annaha jumlatun ismiyatun awalan wali ta'kidi nafiha bil ba'i thaniyan eh, dzukirahu eh dzakarahu Zakarahu. dzakarahu sahibul futuhatil ilahi ya. Heeh. Karena anta bitabi'in qiblatahum itu jumlah ablagu itu mencapai apa sih? Lebih sangat, abalagu Oh, lebih sangat. tabligh yang apa? Jumlah yang menyangatkan dalam penafiannya. Heeh. Lebih sangat lah gitu. Lebih kuat, lebih Oh, sah. lebih kuat penafiannya daripada
daripada matabi'u qiblatak karena dia jumlah ismiyah. Di angan jumlatun ismiyatun awalan. Karena dia jumlah ismiyah dan untuk menguatkan penafiannya itu dengan ba. Hal ini dijelaskan oleh siapa? Sohibul Futuhat pengarang. al-Alilahiyah. Nggak tahu. Ibnu Arabi. Oh, Bukan. Futuhat al-Makkiyah ya yang punya Ibnu Arabi ya. Bukan Imam iya Farozi. Futuhat Makkiyah kan. Razi ya. Benar gak, Tat? Seingat saya. Ntar tak cek dulu ya. Futuhat Ilahiyah. Bentar. Ada ini bentar. Al-Futuhat al-Ilahiyah. Siapa pengarangnya ini? Ar-Razi ya beneran ya? Al-Imam Sulaiman bin Umar Al-Ajili. Asy-Syafi'i. Asy-Syahir bil Jamal. Tuh, pengarangnya. Hasyah tafsir Jalalain. Iya. Nah, gini. Wama anta bitabi'in kibalatahum. Ini kan nafi kan. Engkau Muhammad bukanlah pengikut kiblatnya mereka. Bentuk nafi yang begini, bentuk jumlah kalimat ini lebih kuat pengaruhnya ketimbang kalimat mata bi'ungkiblatak. Karena dua alasan. Pertama, karena wama antah bitabi'in kiblatahum ini menggunakan jumlah ismiyah. Kita tahu kalau jumlah ismiyah itu kan tidak terikat dengan waktu. Berarti terus menerus selamanya. Pertama. Yang kedua, karena di sini ada fungsi ba katanya untuk mengokohkan nafinya. Gitu. Jadi ini lebih kokoh, lebih kuat pengaruhnya ketimbang mata bi'u kiblataka. Oke. Terus terakhir yang keempat, Kama ya'rifuna abna'ahum fihi tasbihun mursalun mufassal. mufassalun. Ay ya'rifuna Muhammadan ma'rifatan wadihatan kama'rifati abna'ihim alladzina min aslabihim. Di dalam kalimat kama'rifuna abna'ahum itu terdapat tasbih mursal mufassal. Maksudnya mereka mengenali Nabi Muhammad itu dengan mengetahui Nabi Muhammad itu dengan pengetahuan yang jelas, seperti mereka mengenali anak mereka yang berasal dari tulang sulbi mereka. Ya, tasbih mursal. Tasbih mursal itu allati tudkaru fihi adatus syibhi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ya. Jadi adatnya disebutkan kan? Ya. Adatnya adatut tasbihnya itu kan kaf. Wajhu syabahnya ya'rifuna abna'ahum. Wajhu syabahnya apa ini ya? Wajhu syibihnya. Ma'rifat, Tat. Gimana? Wajah syabah itu apa berarti? Penyamaannya. Ini
Iya. Ma'rifat berarti. Oh iya, ma'rifat. Hmm. Oke, itu. Oke, cukup sini ya. Ya, terima Ada kasih yang mau Ustaz. diskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Betul kalau saya. Cukup ya.